Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur ya anak-anak ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama kita diberikan nikmat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Waduh, apalagi kita melaksanakannya sambil belajar ya anak-anak ya. Pahalanya pasti sangat berlimpah. Amin. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan banyak ibadah setiap harinya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Amin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pesantren kilat pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama ya anak-anak ya. Anak-anak bisa ikuti Bapak dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, hari ini Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan materi pesantren kilat tentang fikih puasa. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, apa itu fikih? Nah, perlu diketahui anak-anak, fikih menurut bahasa adalah al-fahmu, bahasa Arabnya, yang artinya adalah pemahaman atau paham. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati, yaitu artinya adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat atau tentang hukum-hukum agama ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan belajar tentang fikih puasa atau mengetahui hukum-hukum atau tata cara berpuasa. Nah anak-anak, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa itu puasa. Nah, perlu dicatat dan diingat ya anak-anak ya, bahwa puasa menurut bahasa adalah al-imsaku ya, menurut bahasa adalah al-imsaku, yang artinya adalah menahan ya. Nah, sedangkan menurut istilah adalah imsakun anil muftiri ala wajihin maksusin ma'an niyati, yang artinya adalah menahan ya dari sesuatu yang membatalkan ala wajihin maksusin ya, dengan cara yang telah ditentukan ma'an niyati ya. Begitu juga puasa disertai dengan niat. Itu menurut istilah. Perlu dicatat dan diingat ya anak-anak ya. Jadi bisa dipahami anak-anak ya. Jadi yang terpenting adalah puasa menurut istilah adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan ya anak-anak ya. Misalnya makan sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasa batal dan kita harus menahan. Maksudnya tidak makan ya anak-anak ya. Selanjutnya minum, misalnya sesuatu yang membatalkan puasa, maka kita harus menahan dari minuman. Maksudnya kita tidak minum selama kita puasa. Bisa dipahami anak-anak ya. Itu contohnya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, baik,
kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat wajibnya puasa atau syarat sah puasa. Nah anak-anak, perlu dicatat ya bahwa syarat sah atau syarat wajib puasa itu ada 3. Ingat ya anak-anak ya, syarat sah puasa atau syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama apa itu anak-anak? Yang pertama syarat sahnya adalah al-islamu, Islam. Kita yang berpuasa wajib atau harus beragama Islam supaya puasanya sah. Maksudnya sah apa itu anak-anak? Yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jika ada orang non-Islam ya, jika ada orang non-Muslim yang mengikuti puasa di bulan suci Ramadan, maka puasanya tidak sah ya anak-anak ya, atau puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya merasakan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala apapun. Bisa dipahami anak-anak ya. Maka syarat sah puasa yang pertama ya, syarat sah puasa yang pertama yaitu al-Islam, orang Islam ya, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat sah puasa yang pertama yaitu adalah orang Islam. Nah, yang kedua, syarat wajib yang kedua yaitu al-bulugh. Artinya adalah baligh atau sudah dewasa. Bulugh maksudnya bukan anak kecil, maka anak kecil tidak wajib berpuasa. Nah, bulugh atau baligh ya, perlu diketahui anak-anak ya, tanda baligh diantaranya adalah untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan sudah mencapai umur 15 tahun yang pertama ya. Jadi jika ada anak-anak yang sudah mencapai umur 15 tahun, maka kita sudah wajib puasa ya anak-anak ya. Nah, maka berdosa ya jika anak umur 15 tahun tidak melaksanakan puasa, itu hukumnya dosa ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, tanda balik yang kedua diantaranya yaitu keluarnya sperma ya setelah berumur 9 tahun bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi jika anak laki-laki atau anak perempuan sudah bermimpi atau keluar mani atau sperma, maka anak-anak ya biasanya umur 9 tahun tuh ya sudah wajib berpuasa jika sudah keluar sperma ya atau sudah bermimpi. Nah, yang ketiga biasanya tanda balik itu menstruasi atau haid. Ini khusus untuk perempuan ya. Jika anak-anak biasanya umur 9 tahun nih sudah menstruasi atau haid, maka anak-anak yang perempuan sudah wajib melaksanakan puasa. Maka berdosa jika anak-anak meninggalkan puasa atau tidak berpuasa. Bisa dipahami sampai sini ya anak-anak ya. Jadi syarat wajib yang kedua adalah baligh ya. Atau tadi tanda baligh sudah Bapak jelaskan. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, syarat wajib puasa yang ketiga selanjutnya yaitu adalah al-aqlu. Artinya berakal ya anak-anak ya. Ini syarat wajib yang ketiga atau yang terakhir. Jadi tidak wajib ya, tidak wajib berpuasa jika orang tersebut gila atau tidak sadarkan diri ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Jika kita melihat di pinggir jalan ada orang gila misalnya ya anak-anak ya, wah kita berpikir orang gila bagaimana hukumnya ya berpuasa di bulan suci ini. Orang gila tidak wajib untuk berpuasa
maka tidak dihukumi sebagaimana hukumnya orang yang sehat. Maksudnya tidak berdosa ya jika mereka tidak melaksanakan puasa. Jadi anak-anak yang mengaku tidak gila ya, anak-anak yang mengaku tidak gila atau bukan orang gila, maka harus berpuasa. Wajib hukumnya berpuasa ya. Jika tidak gila, maka kita wajib berpuasa ya. Berdosa hukumnya ya, berdosa nanti di hadapan Allah kita mendapatkan dosa ya jika kita tidak berpuasa ya. Alhamdulillah, mari kita ulangi anak-anak sekali lagi ya. Syarat atau syarat wajib atau syarat sah puasa itu ada berapa anak-anak? Ya, ada 3. Yang pertama, syarat sah puasa yang pertama yaitu Islam ya anak-anak ya. Jadi Islam adalah syarat sah atau syarat wajib yang pertama. Yang kedua, apa anak-anak syarat sah atau syarat wajib puasa yang kedua? Balik ya. Nah, perlu diingat tadi, perlu dicatat ya anak-anak ya. Tanda balik ya diantaranya yaitu sempurnanya anak laki-laki atau perempuan berumur 15 tahun. Jika anak-anak laki-laki atau anak perempuan sudah berumur 15 tahun, maka sudah diwajibkan untuk berpuasa ya. Di antara balik yang kedua atau dewasa yang kedua yaitu keluarnya sperma bagi anak laki-laki atau perempuan. Biasanya keluarnya itu umur 9 tahun ya. Nanti bisa ditanyakan ke orang tuanya. Nah, yang ketiga yaitu menstruasi ya. Tanda balik yang ketiga yaitu menstruasi. Ini khusus untuk perempuan. Menstruasi atau haid jika sudah berumur 9 tahun biasanya. Jika anak-anak umur 9 tahun sudah keluar haid ya atau menstruasi, maka anak-anak perempuan sudah wajib berpuasa. Itu tanda balik. Nah, balik ini merupakan syarat wajib puasa yang kedua. Nah, yang ketiga apa anak-anak tadi? Syarat wajib puasa yaitu al-aqlu. Apa arti al-aqlu? Adalah berakal. Tidak wajib ya. Bagi orang yang gila tidak wajib berpuasa. Makanya anak-anak yang mengaku tidak gila, yang mengaku waras, harus selalu melaksanakan puasa ya anak-anak ya. Sebab wajib hukumnya puasa bagi orang yang tidak gila. Maka akan mendapatkan dosa bagi orang yang tidak berpuasa sedangkan dia dalam keadaan sehat atau tidak gila. Nah, baik anak-anak, selanjutnya ya disiapkan catatannya. Selanjutnya kita belajar tentang fardu-fardunya puasa ya. Ini masih tentang fikih puasa ya anak-anak ya. Fardu-fardunya puasa atau rukun-rukunnya puasa itu ada 4. Dicatat ya anak-anak ya. Ada berapa fardu atau rukunnya puasa? Ya, ada 4. Yang pertama adalah niat ya. Jadi niat itu harus dilaksanakan ketika kita ingin melaksanakan puasa. Di mana kita melaksanakan niat untuk puasa? Yaitu di malam hari ya anak-anak ya. Jadi puasa di bulan Ramadan itu wajib niatnya di malam hari ya. Jangan lupa anak-anak. Jadi setiap kita habis sholat taraweh di masjid misalnya ya, kita dituntun tuh sama imamnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu niat puasa bulan suci Ramadan ya anak-anak ya. Biasanya dipimpin oleh imam ketika selesai sholat taraweh. Ikuti ya anak-anak ya, ikuti ya supaya puasa kita sah ya anak-anak ya. Karena niat itu adalah rukun atau fardunya puasa. Maka tidak sah orang yang puasa tanpa niat ya. Harus diingat dan harus dilaksanakan ya anak-anak ya. Posisi niat kita ketika melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yaitu di mana anak-anak? Di malam hari
ikuti ketika imam membacakan, menuntun kita untuk niat bulan suci Ramadan ketika selesai sholat tarawih, dan niatkan di dalam hati ya, saya niat puasa esok hari untuk melaksanakan puasa bulan suci Ramadan fardu karena Allah Ta'ala ya. Atau minimal anak-anak niat dalam hati ya, malamnya saya niat puasa bulan suci Ramadan besok karena Allah Ta'ala. Amin ya. Lebih seperti itu ya anak-anak ya. Jadi niat adalah fardu atau rukun puasa yang pertama. Nah, niat pada bulan suci Ramadan wajib di malam hari. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, fardu atau rukun puasa yang kedua yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Maksudnya tidak makan dan tidak minum ya. Kita tahan untuk makan dan minum, kita tahan ya anak-anak ya. Kita tidak boleh makan dan minum ya. Itu fardu atau rukun puasa ya yang kedua. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah al-jima'i atau al-imsaku anil jima'i, menahan diri untuk melaksanakan kegiatan suami istri ya. Ini untuk orang dewasa. Jadi nanti anak-anak jika sudah dewasa ya, ketika berpuasa melaksanakan hubungan suami istri, maka puasanya batal ya anak-anak ya. Ini untuk orang dewasa. Itu rukun atau fardu puasa yang ketiga, yaitu menahan diri dari melaksanakan jima ya, atau berhubungan suami istri. Nah, yang keempat yaitu al-imsaku anita'ammudil qai'i, yaitu menahan untuk tidak melaksanakan ya muntah dengan sengaja. Jadi jika kita melaksanakan muntah dengan sengaja dalam kondisi puasa, maka puasanya batal ya. Itulah fardu-fardu atau rukun-rukun puasa. Ada 4. Yang pertama apa anak-anak tadi? Iya betul, yang pertama niat ya. Yang kedua apa anak-anak? Menahan diri dari makan dan minum. Nah, yang ketiga apa anak-anak? Menahan diri untuk melaksanakan jima bagi orang dewasa atau melaksanakan hubungan suami istri bagi orang dewasa. Nah, yang keempat, yang terakhir apa anak-anak? Fardu atau rukunnya puasa. Nah, yang keempat adalah menahan diri untuk menyengaja supaya muntah ya. Kita tidak boleh ya menyengaja untuk muntah ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah anak-anak, perlu dicatat dan diingat ya, ada 8 hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, yang pertama yaitu ada sesuatu yang masuk secara sengaja ya ke dalam rongga-rongga ya, seperti mulut ya, hidung, telinga ya, rongga-rongga ya anak-anak ya. Jika ada sesuatu yang masuk secara sengaja ya, perlu diketahui ya, jika ada sesuatu yang masuk secara sengaja ke rongga-rongga tersebut, maka puasanya batal. Seperti contoh makan secara sengaja, batal puasanya dan harus dibayar atau dikodok puasanya nanti ketika setelah selesai bulan suci Ramadan, dibayar puasanya ya. Nah, itu sesuatu yang membatalkan puasa yang pertama. Nah, yang kedua yaitu mengobati dengan cara memasukkan benda atau obat tersebut kepada salah satu dari 2 jalan. Maksudnya 2 jalan di sini yaitu kemaluan depan atau belakang ya anak-anak ya, dubur atau kubul ya. Biasanya itu untuk orang-orang yang sedang sakit ambeien atau dan lain sebagainya, dan harus dilaksanakan menggunakan obat untuk memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang tersebut, maka ya puasanya batal. Nah,
Bisa dipahami anak-anak ya. Itu sesuatu yang membatalkan puasa yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja ya anak-anak ya. Jika kita muntah dengan sengaja ya, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, kita sengaja untuk supaya muntah, maka puasanya batal ya. Berbeda jika muntahnya tidak disengaja. Berbeda jika muntahnya tidak sengaja ya anak-anak ya. Maka jika muntahnya tidak sengaja, dia tidak batal puasanya, bisa dilanjutkan lagi puasanya. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu melakukan hubungan suami istri ya. Yang keempat yang membatalkan puasa, melakukan hubungan suami istri bagi ya orang dewasa ya anak-anak ya. Jadi jika anak-anak sudah bersuami istri, nanti kelak ketika bulan puasa melaksanakan kegiatan suami istri, maka puasanya batal. Dan juga harus membayar denda ya anak-anak ya. Bahkan tidak boleh ya ketika puasa, itu kan tadi sudah dijelaskan ya, rukunnya puasa yaitu menahan diri untuk melaksanakan kegiatan suami istri. Jika nanti anak-anak dewasa ya sudah bersuami istri, di bulan suci Ramadan anak-anak masih tetap melaksanakan kegiatan suami istri, maka anak-anak nanti kena denda ya, kena kafarat ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Karena kembali lagi ke pengetahuan atau pengertian puasa secara bahasa, yaitu puasa artinya menahan diri dari segala yang membatalkan ya anak-anak ya. Jadi yang keempat yaitu berhubungan suami istri bagi orang dewasa ya anak-anak ya. Berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Nah, selanjutnya anak-anak yang kelima yaitu keluarnya air mani ya. Keluar air mani ya disebabkan bersentuhan kulit ya. Misalnya anak-anak menyengaja diri untuk mengeluarkan sperma, maka itu puasanya batal ya. Atau anak-anak misalnya bersentuhan dengan lawan jenis atau keluar mani. Nah, di situ puasanya adalah batal. Namun perlu diketahui ya anak-anak ya, jika keluar sperma sebab bermimpi, ini perlu digarisbawahi ya, maka puasanya bisa dilanjutkan atau tetap dihukumi sah puasanya. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu, nah ini khusus perempuan ya anak-anak ya, mengalami haid atau nifas pada saat puasa. Jadi jika anak-anak haid ya atau menstruasi, maka puasanya batal ya anak-anak ya. Nah, perlu digarisbawahi. Nah, haid ini, orang yang haid ini maka tidak boleh berpuasa ya anak-anak ya. Diulangi lagi bahwa orang haid ya atau nifas itu tidak boleh berpuasa ya, tidak boleh berpuasa. Namun harus mengkodoknya atau membayarnya nanti ketika sudah selesai bulan suci Ramadan atau sudah tidak menstruasi lagi ya. Harus dibayar. Bisa dipahami anak-anak ya, harus dibayar atau dikodok. Bisa dipahami? Wajib hukumnya ya. Tapi sholatnya tidak perlu dikodok ya anak-anak ya. Puasanya saja yang dikodok ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, yang ketujuh, sesuatu yang membatalkan puasa yaitu gila ya. Jika seseorang gila sedang berpuasa nih misalnya nih, tahu dia gila, maka ya puasanya batal. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, yang terakhir atau yang ke-8 itu, sesuatu yang membatalkan puasa adalah murtad ya, atau keluar dari Islam ya. Orang murtad ya puasanya batal, malah berdosa dia. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, inilah diantara fikih puasa yang bisa Bapak sampaikan saat ini, bisa Bapak sampaikan ya. Nanti untuk lebih panjangnya lagi, anak-anak harus selalu mengaji kepada guru ngajinya di rumah ya anak-anak ya. Nah,
supaya pelajaran fikih atau tentang hukum-hukum syariat, tentang hukum-hukum agama, tentang sholat, puasa, haji, zakat, hukum jual beli, dan lain sebagainya bisa kita dapatkan ilmunya dengan cara mengaji. Ya, bisa dipahami anak-anak ya, harus selalu mengaji, jangan lupa untuk mengaji ya. Jangan putus mengaji anak-anak ya. Alhamdulillah, pesantren kilat, acara pesantren kilat atau materi yang Bapak telah sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya. Anak-anak jangan lupa ya, minimal mencatat hal-hal terpenting yang telah Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya kurangnya mohon maaf ya. Selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini ya. Tetap kuat, tetap semangat ya puasanya. Dibiasakan dari sejak dini untuk selalu melaksanakan puasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya pahala yang berlimpah sebab kita melaksanakan puasa. Berikut juga belajar. Wah, kita harus yakini bahwa pahala kita berlimpah. Amin. Dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amin. Nah, anak-anak, inilah beberapa materi tentang puasa yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi diri anak-anak sendiri khususnya ya, dan mudah-mudahan kelak ilmunya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Anak-anak bisa menyebarkannya ilmunya. Amin. Nah, anak-anak, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.